semua. Di sini saya akan memaparkan hasil identifikasi analisis sistem pembayaran elektronik dengan meninjau salah satu layanan fintech yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fintech dan pembayaran elektronik. Fintech atau singkatan dari Financial Technology mencakup berbagai jenis layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan solusi keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Fintech bukan hanya terbatas pada pembayaran elektronik, tapi juga mencakup layanan pinjaman, investasi, asuransi, manajemen keuangan, hingga crowdfunding. Lalu, pembayaran elektronik adalah metode pembayaran yang dilakukan secara digital atau melalui perangkat elektronik tanpa memerlukan uang tunai fisik. Biasanya, pembayaran elektronik melibatkan teknologi seperti dompet digital, kartu kredit atau debit, atau transfer bank online. Pembayaran ini bisa dilakukan melalui internet, aplikasi mobile, atau sistem perbankan online. Manfaat pembayaran elektronik termasuk kenyamanan, kecepatan, keamanan, dan kemudahan dalam transaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Contoh bentuk pembayaran elektronik yaitu dompet digital, transfer antar bank online, dan QR scan. Baik, di sini saya akan menganalisis sistem pembayaran elektronik pada salah satu layanan fintech, yaitu Dana. Dompet digital Dana memungkinkan penggunanya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara online melalui smartphone. Sebagai salah satu layanan keuangan berbasis teknologi, Dana bertujuan untuk memudahkan pembayaran digital tanpa menggunakan uang tunai atau bisa disebut dengan cashless dan mempercepat proses transaksi. Di sini saya akan melakukan analisis sistem pembayaran elektronik dompet digital Dana yang merupakan salah satu bentuk finansial teknologi atau fintech. Sebelumnya, di aplikasi Dana ini saya sudah melakukan login dan sudah menggunakan aplikasi Dana ini dalam kurun waktu lebih dari setahun. Jadi saya sudah menggunakan akun ini cukup lama. Oke, ini akun saya. Ini akun saya dan akun saya juga sudah premium. Ini sudah premium dan saya juga menggunakan akun Bifest. Oke, kita akan mulai analisis sistem pembayaran elektroniknya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Untuk isi saldo saya mungkin sedikit dan untuk pengiriman kita bisa lihat. Nah, untuk pengiriman ini bisa kita lihat pengirimannya bisa kirim cepat. Untuk kirim cepat ini bisa dilakukan jika kita sudah cukup sering mengirimkan uang ke beberapa akun. Seperti yang bisa dilihat di sini, saya ada beberapa akun yang yang saya lakukan transaksi pengiriman uang dalam 6 bulan terakhir. Untuk akun yang paling sering di sebelah kiri atas ini, itu akun saya sendiri di Cbank. Bisa dilihat, ini dalam kurun waktu 6 bulan bahkan sampai kurun waktu 1 tahun terakhir. Di sini juga kita bisa lihat bisa kirim ke grup. Nah, untuk kirim ini saya belum pernah pakai. Untuk kirim ke grup ini, nah karena saya belum pernah pakai, kirim ke grup ini antar pengguna Dana. Jadi jika mungkin teman-teman kayak melakukan patungan di saat sedang makan, mungkin saat sedang makan gacoan, mungkin bisa membuat grup ini sebagai grup untuk pembayaran teman-teman jika ingin melakukan patungan. Jadi di grup ini bisa dengan mudah dan cepat untuk melakukan patungan dan pembayaran. Dan untuk patungan ini antar sesama akun Dana teman-teman. Oke, ini kita lihat untuk kirim ke teman. Untuk kirim ke teman ini hanya antar sesama Dana, dan karena Dana ini akunnya dibuat menggunakan nomor telepon,
Jadi bisa langsung kelihatan nih teman-teman nomor mana aja di nomor kontak saya yang memiliki akun Dana. Bisa dilihat. Nah, ini yang ada tanda dananya berarti mereka mempunyai akun Dana dan bisa langsung mengirimkan uang. Jika memang kita ingin mengirimkan uang ke mereka melalui Dana, bisa menggunakan fitur kirim ke teman langsung. Kita juga bisa mengirimkan ke bank dari Dana. Ini untuk rekening bank yang saya lakukan transaksi pengiriman uang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dan untuk menambahkan rekening bank baru, kita bisa pilih, ini ada beberapa daftar bank ya. Nah, jika saya misalnya mau ke BCA, kita bisa langsung masukkan nomor rekeningnya saja teman-teman. Nanti simpan dan lanjut dan akan muncul nama dari pemilik nomor rekening tersebut. Jadi pastikan untuk nomor rekening ini tidak salah agar sesuai dengan nama pemiliknya juga. Lalu dari Dana juga kita bisa melakukan pembayaran elektronik ke e-wallet. Jadi tidak hanya untuk e-wallet Dana, tidak hanya sesama Dana, kita bisa melakukan transaksi pengiriman uang ke beberapa e-wallet. Ada Astra Pay, GoPay, Isaku, OVO, dan Shopee Pay. Untuk Shopee Pay ini sepertinya baru ya, Shopee Pay atau GoPay. Karena 6 bulan sebelumnya saya mengingat tidak ada 5 e-wallet. Ada satu yang ditambah tapi saya lupa. Mungkin kita bisa untuk ke GoPay. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa langsung menambahkan nomor HP teman-teman untuk tujuan pengiriman uang dari Dana ke akun e-wallet GoPay teman-teman. Dan di sini bisa langsung memasukkan nominal top-up-nya. Di sini tidak hanya sebatas 50.000, 100.000, 150.000 dan 200, bisa lebih dari itu sesuai dengan saldo yang ada dalam akun Dana teman-teman. Jadi dipastikan jika ingin mengirimkan uang masih cukup dengan saldo yang ada di akun Dana teman-teman. Untuk Shopee Pay juga sama, untuk OVO juga sama. Nah, selain kirim ke grup, kirim ke teman, kirim ke bank, dan kirim ke e-wallet, bisa kirim kode tunai nih. Ini juga sepertinya fitur baru. Kode tunai ini sepertinya sama saja dengan kirim ke teman seperti fitur sebelumnya. Jadi ini sama aja dengan mengirimkan uang ke akun Dana teman-teman yang sesama Dana gitu. Kita juga bisa melakukan tarik tunai. Untuk tarik tunai ini tidak hanya tarik tapi bisa kirim juga. Yang dimaksud kirim itu jadi kirim itu kan ini ada beberapa via yang bisa kita gunakan untuk kirim dan tarik tunai Dana ya. Mungkin untuk saya biasanya menggunakan fitur via Alfamart. Nah, ini perbedaannya apa? Untuk tarik tunai ini, jadi misal teman-teman mau melakukan tarik tunai, mau mengambil tarik tunai dari akun Dana, teman-teman bisa ke Alfamart, lalu bilang tarik tunai. Lalu setelah teman-teman sudah berada di halaman ini, teman-teman bisa klik tarik tunai. Lalu di sini ada petunjuknya juga. Di sini juga ada limit maksimal saldonya 250.000. Namun nggak harus 250.000 teman-teman. Kalau mau tarik tunai 500.000 juga bisa. Dan di tiap bulannya kita akan mendapatkan gratis tarik tunai, jadi tidak ada adminnya. Di sini tadi saya barusan melakukan tarik tunai dan karena di bulan ini saya sudah melakukan beberapa kali tarik tunai di Alfamart, jadi saya mendapatkan biaya admin 3.000 seperti itu. Nah, jadi jika udah di fitur seperti ini, bisa langsung tampilkan kode token. Nah, ini karena dana saya tidak cukup. Nah, nanti biasanya tuh setelah tadi teman-teman klik tampilkan kode token, nanti akan muncul
muncul fitur dimana teman-teman harus masukkan kode PIN dana teman-teman, lalu nanti akan muncul kode tokennya. Jadi saat udah di Alfamart, teman-teman kasih tahu nomor akun dana teman-teman, lalu kasih tahu juga token yang diberikan dari dana untuk melakukan tarik tunai. Dan di sini kirim tunai. Nah, perbedaannya apa? Kalau kirim tunai ini berarti kita mau menyimpan uang tunai kita di Dana. Jadi kita bisa juga lakukan di Alfamart. Kita misalkan mau menyimpan uang tunai kita di Dana. Jadi bisa kita gunakan fitur kirim tunai ini. Terus nanti bisa teman-teman lakukan di Alfamart dan memberikan uang tunai teman-teman ke kasir seperti itu. Dan di sini dari hari ini sepertinya fitur kirim tunai ini tidak bisa digunakan, teman-teman. Lalu ada dana kaget. Dana kaget ini tuh kayak angpau, teman-teman. Jadi kita bisa berikan dana kaget ke teman-teman kita sesama pengguna dana juga. Jadi kalau memang dia tidak ada akun dana, berarti tidak bisa dapat dana kaget. Nah, mungkin kita mau bikin amplop yang ini. Kita juga bisa bikin ucapannya. Nah, ada fitur acak pesannya juga, jadi kita tidak perlu berpikir terlalu lama untuk menentukan ucapannya. Namun kalau memang teman-teman sudah menyiapkan ucapannya sendiri, dipersilakan teman-teman bisa dihapus juga. Terus bisa ditentukan juga nominalnya, teman-teman. Nah, nominalnya ini terserah teman-teman. Dari jumlah pemenangnya teman-teman bisa tentukan, dan nominalnya bisa teman-teman tentukan. Semisal teman-teman mau bagi 20.000, untuk 10 orang. Nah, nanti atau bisa fitur kirim rata juga bisa, teman-teman. Nanti di sini akan terkirim 10 orang, nanti teman-teman akan simpan. Nah, nanti teman-teman akan menggunakan fitur bayar, dan nanti teman-teman setelah fitur bayar ini akan mendapatkan link untuk bisa dibagikan yang teman-teman mau kirimkan dana kaget seperti itu. Dan ini karena saldonya tidak cukup ya, jadi tidak jadi. Bisa kirim ke chat juga. Nah, kirim ke chat ini bisa menggunakan WhatsApp, Telegram, Line, Messenger, Instagram, atau ke yang lainnya. Nah, masa berlakunya juga bisa diganti. Nah, bisa diganti sesuai keinginan teman-teman. Misal kita mau kirim ke WhatsApp, kita kirim 5.000. Nah, nanti bisa setelah bayar bisa langsung dikirimkan ke nomor WA yang mau teman-teman kirimkan uang dana. Lalu bisa scan kode QR. Ini bisa teman-teman lakukan jika teman-teman ingin melakukan transaksi di tempat makan atau di tempat pembelian barang seperti itu, yang memang mereka juga menyediakan kode QR-nya, teman-teman. Jika tidak, berarti fitur ini tidak bisa digunakan di tempat tersebut. Tapi Dana sudah menyediakan fitur kode QR scan ini. Jadi ini cukup memudahkan teman-teman jika teman-teman lagi nggak ada uang tunai, tapi di Dana ada uang. Nah, bisa, dan di tempat teman-teman kunjungi seperti tempat makan atau tempat pembelian barang atau minimarket seperti itu menyediakan QR scan. Nah, teman-teman bisa langsung scan aja QR-nya menggunakan fitur ini di Dana. Gitu. Ya, dan kalau minta ini untuk fitur minta uang ini jarang juga saya pakai, tapi biasanya fitur minta uang ini hanya bisa ke sesama akun Dana, teman-teman. Dan untuk isi saldo, nah untuk isi saldo
Ada beberapa pilihan, bisa dengan kartu, transfer dari bank, bisa isi dari agen. Nah, tapi biasanya saya tidak menggunakan fitur ini, saya menggunakan dompet digital saya yang lain, seperti GoPay. Jadi kalau saya ingin melakukan pengisian saldo di Dana, saya akan transfer uang di dompet digital GoPay saya ke Dana, karena memang gak ada biaya admin juga. Dari hasil analisis sistem pembayaran elektronik pada dompet digital Dana, dari saya melihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk kelebihannya itu mudah digunakan. Aplikasi Dana memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Proses pendaftaran dan verifikasi juga relatif cepat. Yang kedua, bebas biaya transfer. Dana memberikan transfer antar bank tanpa biaya tambahan untuk beberapa kali transaksi setiap bulannya, yang menjadi daya tarik bagi banyak pengguna. Ketiga, fitur keamanan berlapis. Dana menggunakan verifikasi PIN, OTP, serta dukungan biometrik seperti fingerprint atau face recognition untuk melindungi akun pengguna dari aktivitas mencurigakan. Dana juga menyediakan proteksi untuk transaksi yang salah atau gagal, memberikan rasa aman kepada pengguna dalam melakukan transaksi. Lalu kelebihan yang keempat, layanan yang luas. Dana mendukung berbagai transaksi seperti pembelian pulsa, pembayaran tagihan, belanja online, hingga pembayaran di merchant offline menggunakan QRIS. Ini menjadikan Dana sangat fleksibel dan serbaguna. Kelebihan yang kelima, banyak promosi dan cashback. Dana sering menawarkan promosi menarik seperti cashback, diskon di berbagai merchant, atau potongan harga di platform e-commerce. Hal ini menarik perhatian banyak pengguna. Lalu kelebihan yang keenam, dukungan QRIS atau QR Code. Dana kompatibel dengan QRIS atau singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, memungkinkan pengguna untuk membayar di berbagai toko dan restoran yang mendukung QRIS, baik di kota besar maupun daerah. Dari beberapa kelebihan dompet digital Dana, pasti masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Beberapa kekurangan dari dompet digital Dana diantaranya: pertama, batas maksimal saldo dan penarikan tunai terbatas. Untuk pengguna non-premium, batas saldo Dana maksimal hanya 2 juta. Sementara untuk pengguna premium bisa mencapai 10 juta. Beberapa orang menganggap batas ini kurang memadai, terutama bagi pengguna dengan volume transaksi tinggi. Penarikan saldo dari Dana ke rekening bank hanya bisa dilakukan oleh pengguna yang telah upgrade ke akun premium, dan prosesnya bisa memakan waktu. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Seperti semua dompet digital, penggunaan Dana memerlukan koneksi internet yang stabil. Jika pengguna berada di area dengan sinyal lemah atau tidak ada akses internet, aplikasi Dana tidak dapat digunakan. Lalu, kekurangan yang lainnya tidak bisa digunakan secara internasional. Dana hanya mendukung transaksi di dalam negeri. Bagi pengguna yang sering melakukan transaksi internasional, layanan Dana mungkin kurang memadai dibandingkan dengan dompet digital lainnya. Lalu, kurangnya integrasi dengan bank kecil. Dana lebih mudah diakses melalui bank-bank besar. Pengguna yang menggunakan bank kecil atau lokal terkadang menghadapi keterbatasan dalam menghubungkan rekening bank mereka dengan Dana. Mungkin sekian dari saya dalam pemaparan analisis dompet digital Dana sebagai salah satu pembayaran elektronik yang juga salah satu bentuk dari finansial teknologi atau bisa disebut dengan vintage. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.